Ketika baru memulai ternak ayam kampung, salah satu poin penting yang harus dipersiapkan adalah pembuatan kandang. Pemilihan kandang yang tepat ini akan sangat membantu di dalam perawatan ayam. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Semua harus disesuaikan, apakah lebih cocok pakai kandang panggung ataukah lebih cocok pakai kandang umbaran. Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, sharing-sharing bersama tentang lebih bagus mana antara kandang panggung dan kandang umbaran. Topik kali ini sangat menarik teman-teman, dan kami rasa informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh peternak, khususnya peternak pemula, terutama yang mereka itu baru akan membangun kandang. Semoga saja nantinya dengan melihat video ini teman-teman yang baru mau bangun kandang tidak bingung lagi atau mendapatkan gambaran nanti kira-kira ingin membuat kandang yang seperti apa. Sebelum kita bahas lebih jauh, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel Peternak Sultan, like video ini dan bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain supaya mereka juga bisa melihat video ini. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi. Baik, langsung saja kita mulai. Kita bahas dulu untuk kandang panggung. Kandang panggung ini memiliki beberapa keuntungan, tetapi juga pasti ada kekurangannya. Jika ayam kita letakkan di kandang panggung, maka otomatis ayam hanya memiliki ruang gerak yang sedikit dibandingkan kalau kandang umbaran. Kalau kandang panggung itu ruang geraknya terbatas. Ayam tidak bisa lompat-lompat, tidak bisa terbang-terbang. Berbeda dengan kandang umbaran. Kalau kandang umbaran, apalagi kalau umbarannya itu di tempat yang luas, pasti ayam lebih leluasa bergerak. Oke, kandang panggung biasanya ruang geraknya lebih sempit. Jika ayam itu ruang geraknya sempit, bergeraknya sedikit, maka otomatis ayam-ayam ini mengeluarkan atau membutuhkan energi lebih sedikit. Sama seperti manusia, kalau kita cuma makan tidur, tidak olahraga, badan kita akan lebih mudah gemuk, akan mudah tertimbun lemak. Ayam pun begitu. Kalau ayam ini kurang bergerak, mereka akan lebih mudah gemuk. Tapi perlu diingat, ayam itu gemuk tapi banyak lemaknya, ototnya kurang terlatih. Kalau teman-teman hanya mengincar pembesaran saja, maka bisa dicoba menggunakan kandang panggung. Ini akan menguntungkan teman-teman, karena mereka sedikit bergerak, otomatis pakan yang kita berikan itu akan menjadi daging dan lemak, tidak terbuang, tidak terbakar sebagai energi untuk aktivitas. Berbeda kalau ayam itu banyak bergerak, maka akan membutuhkan energi yang lebih besar. Kemudian untuk kotorannya, untuk bau kotoran dari kandang panggung, kotorannya pasti kan jatuh ke bawah karena nggak mungkin jatuh ke atas. Dengan kotoran jatuh ke bawah, maka ini akan lebih mudah dalam pembersihan. Karena kotoran ayam akan menumpuk di satu tempat, di bagian bawah kandang, dan itu akan mudah untuk dibersihkan. Tinggal diserok saja, atau kalau bawahnya ditaruh triplex atau alas apa, nanti setelah kotorannya menumpuk, alasnya tinggal ditarik saja, kita buang, lalu kita ganti dengan triplek yang baru. Kemudian triplek yang kotor itu bisa kita bersihkan, kita cuci untuk gantian, bertukar-tukar triplek seperti itu. Jadi pakainya 2 triplek, yang satu ditaruh di bawah kandang, satunya buat cadangan. Oke, itulah salah satu keuntungannya, membersihkannya cukup mudah. Tapi perlu diingat bahwa kandang panggung artinya kita harus rajin membersihkan. Kalau bisa ya setiap hari dibersihkan, atau 2 hari, 3 hari sekali itu juga masih nggak apa-apa ya, asalkan bau kotorannya tidak menyengat. Karena kalau sampai kotoran ini jarang kita bersihkan, kemudian menumpuk, menimbulkan bau amoniak yang menyengat, maka ini akan berpengaruh pada kesehatan ayam. Jadi kita harus sering membersihkannya teman-teman. Tapi membersihkannya ya mudah. Jadi kerugiannya harus rajin membersihkan, keuntungannya membersihkannya mudah. Kurang lebih seperti itulah untuk kekurangan dan kelebihan kandang panggung.
Kemudian ada juga alternatif lain, jika kita membersihkannya itu tidak bisa setiap hari, maka kita bisa mengkombinasikan dengan maggot BSF. Bawah kandang kita taruh maggot BSF, supaya nanti saat kotoran ayam jatuh itu tidak menimbulkan bau, karena langsung diurai atau dimakan oleh maggot. Masih ada kelebihan lain yang dimiliki oleh kandang panggung, yaitu cocok di lahan sempit. Karena kandang model panggung ini seperti ini bisa kita buat bertingkat, otomatis kita bisa menampung lebih banyak ayam. Oke, itu tadi untuk kandang ini ya, kandang panggung. Sekarang kita masuk ke kandang umbaran. Kalau kandang umbaran itu yang pertama, yang jelas kandang umbaran itu lebih luas teman-teman. Ruang gerak ayam bisa bergerak lebih leluasa. Mereka bisa nangkring, bisa mandi pasir, bisa berlari-lari, berlompatan. Jadi ruang geraknya luas. Kalau ruang geraknya luas, mereka bisa lompat-lompat, otomatis otot-otot pada ayam itu akan lebih kuat. Daya tahan tubuh ayam biasanya juga lebih kuat. Kemudian untuk bau kotorannya, bau kotoran itu bisa diminimalisir. Syaratnya adalah sirkulasi udara harus lancar, tempatnya terbuka. Semakin terbuka semakin baik, tapi tetap harus diberi dinding tembok. Tujuannya untuk menghalangi angin malam. Untuk alasnya, kita bisa setting alasnya pakai tanah. Lalu kalau mau dicampur dengan sekam padi itu juga lebih bagus. Kemudian dibantu dengan sirkulasi udara tadi lancar ya. Kemudian sinar matahari wajib masuk ke kandang. Itu nanti kondisi alas kandangnya akan terjaga teman-teman. Alasnya selalu kering. Jika alasnya selalu kering, maka otomatis kotoran ayam itu akan cepat kering juga, cepat terurai, maka tidak akan ada bau kotoran yang menyengat. Tapi kalau teman-teman menggunakan kandang umbaran, kemudian alasnya diplester pakai semen, kemudian tidak diberi sekam, nah itu akan menimbulkan bau yang cukup menyengat teman-teman. Apalagi kalau kotorannya sudah menumpuk. Untuk membersihkannya juga akan lebih sulit dibandingkan dengan kandang panggung. Kalau kandang panggung kan di bawahnya kita beri alas triplek, itu kan tinggal diangkat tripleknya, kita ganti triplek yang baru. Tapi kalau kandang umbaran, untuk membersihkannya akan lebih sulit, karena kandang umbaran kan luas, kita membersihkannya di lebih banyak yang harus kita bersihkan, akan memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Jadi kandang umbaran itu sulit untuk dibersihkan. Tetapi kalau kita setting kandangnya dengan benar, maka kita tidak perlu membersihkan kandang tersebut. Kemudian untuk kandang umbaran ini juga ada kekurangannya. Kalau kita misalkan ingin kombinasikan dengan maggot BSF, maka tentu tidak bisa, karena kotoran akan jatuh ke tanah. Nah, kita tidak bisa memberikan maggot. Kalau kita mau budidaya maggot, maka harus membuat biopon di tempat yang berbeda, di luar kandang ayam umbaran itu. Tapi kandang umbaran ini juga memiliki kelebihan teman-teman. Ayam bisa mencari makanan tambahan dengan menceker-ceker tanah. Apalagi kalau kita umbar itu di tempat yang terbuka, yang masih banyak rerumputannya, banyak tanaman-tanaman hijau. Nah, itu ayam akan mendapatkan makanan tambahan dari sana. Ayam bisa menemukan ulat, menemukan belalang, menemukan serangga-serangga yang lainnya. Ayam juga bisa memakan rumput, memakan dedaunan. Ketika ayam diumbar itu mereka bisa mendapatkan nutrisi dan pakan tambahan dari alam liar. Tapi kelemahannya untuk kandang umbaran ini kita membutuhkan lahan yang luas teman-teman. Kalau kami pribadi ya, seandainya memiliki lahan yang luas, kami akan lebih memilih kandang umbaran daripada kandang panggung. Karena dengan kandang umbaran, jika setting alas kandangnya bagus, maka kita tidak perlu membersihkan kandang. Berbeda dengan kandang panggung, kita harus membersihkan kandang setiap hari, atau mungkin setidaknya ya 2 hari atau 3 hari sekali. Kalau kandang umbaran itu kita benar-benar tidak perlu membersihkannya, bahkan sampai bertahun-tahun tidak dibersihkan tidak masalah. Tapi harus dengan syarat dan ketentuan. Alas kandang harus kering, sirkulasi udaranya lancar, sinar matahari wajib masuk kandang, dan masih banyak lagi. Kita sudah pernah buatkan videonya untuk masalah kandang. Silahkan teman-teman cari saja, atau kalau nggak ketemu ya nanti kapan-kapan kita buatkan lagi untuk masalah kandang.
Baiklah teman-teman, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari kandang panggung dan umbaran. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit gambaran tentang kandang panggung ataupun kandang umbaran. Keduanya ini bagus, asalkan kita setting dengan tepat. Untuk bau kotoran, baik kandang panggung ataupun kandang umbaran, semua bisa kita minimalisir. Untuk pakan di kandang panggung, ayamnya kan sedikit bergerak, maka kebutuhan pakannya akan lebih sedikit. Sedangkan kandang umbaran, kebutuhan pakannya akan lebih banyak. Tetapi ayam kalau diumbar kan bisa mencari nutrisi tambahan dari alam, jadi tetap ada kekurangan dan ada kelebihannya. Keduanya ini sama-sama bagus, silahkan disesuaikan saja selera masing-masing dan juga kondisi masing-masing. Apakah kita ini orang yang sibuk, ataukah kita ini punya lahan yang luas, atau lahan yang sempit. Nah, semuanya tergantung pada kondisi masing-masing. Kalau kita punya lahan yang sempit, mungkin bisa dicoba pakai kandang panggung bertingkat. Tapi kalau kita lahannya kebetulan luas, mungkin bisa dicoba pakai kandang umbaran. Baik teman-teman, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.